Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 Bapak Ibu Saudara. Mazmur 9 ayat 11. Berkata seperti ini. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Orang yang mengenal nama Tuhan percaya kepada Tuhan, sebab tidak Tuhan tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Pagi ini judulnya adalah Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Kenapa saya mendapatkan tema dan ayat ini? Karena saya percaya janji Tuhan yang utama adalah apa? Keselamatan, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebelum Dia menjemput kita di awan-awan. Amin. Janji Tuhan, Tuhan akan memberikan keselamatan, Tuhan akan memberikan kekekalan. Itulah yang akan Tuhan jadikan dalam hidup kita. Ingat kemarin saya bilang kita ini punya status dan posisi sebagai anak Allah. Dan sebagai anak Allah berhak menerima janji dan warisan Tuhan. Dan pagi ini yang saya boleh dapat adalah bahwa Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Meninggalkan mungkin kalau boleh kita telaah, meninggalkan, pergi, atau mungkin pergi untuk waktu yang lama, pergi untuk jarak yang jauh dan tidak akan kembali. Dan hari-hari ini mungkin banyak di sekeliling kita yang mungkin merasa kok tiba-tiba ditinggalkan oleh sanak saudara, kok tiba-tiba ditinggalkan oleh kerabat terdekat. Bapak Ibu Saudara, saya percaya apapun yang terjadi hari-hari ini, meskipun kita ditinggalkan oleh orang terdekat kita sekalipun yang harus mendahului kita, tapi percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Mungkin hari-hari ini ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa di mana takut ditinggal kembali, mungkin sanak saudaranya atau mungkin orang terdekatnya udah pulang lalu ada yang pulang lagi. Ada kegentaran saudara. Teman saya beberapa waktu lalu harus ditinggal oleh kedua orang tuanya. Yang pertama papanya pulang, lalu yang kedua mamanya pulang. Dan mungkin hari itu ketika saya WhatsApp dia, stay strong ya, saya bilang kuat. Saya percaya Tuhan tidak pernah ninggalin kamu. Dalam waktu 10 hari dia harus kehilangan kedua orang tuanya saat itu. Ditinggalkan secara fisik oleh papa dan mamanya. Ditinggalkan secara notabene setiap hari bertemu, bertatap muka, ya kan. Kalau kangen masih bisa meluk, masih bisa ketemu, tapi hari itu dalam waktu 10 hari kedua orang tuanya harus pulang. Secara fisik ditinggalkan, dan itu pasti rasanya tidak enak saudara. Pasti ada rasa sedih, pasti ada rasa, kok Tuhan kayak tega banget ya, kok Tuhan kayak mengizinkan kok pulang dua-duanya. Tapi satu hal waktu saya katakan sama dia, tenang, Tuhan beserta kamu dan gak akan ninggalin kamu. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin yang sedang di rumah, mungkin juga lagi isoman dan segala macam. Mungkin pernah ada rasa kegentaran dan takut. Mungkin yang menjagai juga mungkin ada rasa gentar dan takut kehilangan dan segala macam. Itu adalah perasaan yang wajar Bapak Ibu Saudara. Rasa takut, gentar, khawatir, was-was itu adalah perasaan yang seketika itu timbul dalam perasaan kita karena kita melihat kondisi. Tetapi apakah mata kita tertuju pada kondisi yang ada di fisik atau di depan kita, atau mata kita akan melihat kepada apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup setiap kita. Jadi saya katakan mungkin ditinggalkan itu gak enak, tetapi percayalah Tuhan tidak akan meninggalkan setiap kita. Ditinggal Tuhan itu yang lebih bahaya Bapak Ibu Saudara. Mungkin ditinggal orang terdekat, beberapa bulan kita akan pulih, akan kembali seperti sedia kala. Tapi kalau ditinggalkan oleh Tuhan, kita hanya bisa berharap jangan sampai kita kenapa-kenapa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita buka lagi dalam Ulangan 3 ayat 16. Ulangan 3 ayat yang ke-16 berkata seperti ini. Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini ayat yang mungkin sudah sering kali kita baca dan kita dengar. Tapi ini ayat yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita hari ini. Ini ayat yang Tuhan janjikan akan digenapi, akan dijadikan dalam hidup setiap kita. Untuk kita tetap kuat dan teguh meskipun secara fisik kita ditinggalkan oleh orang terdekat, tetapi tetap kuat karena Tuhan yang berjalan di depan kita. Saya punya saudara, Bapak Ibu Saudara, 2 tahun lalu dia harus kehilangan suaminya karena kecelakaan di dekat Ajawinangun situ. Naik motor, dia mau putar balik, tiba-tiba dihajar oleh motor lagi dan dia terpelentang jauh, koma karena otaknya ini pendarahan. Ketika saya dengar itu, saudara saya itu anaknya masih kecil-kecil, masih SD dan juga masih TK, mau masuk SD juga. Dan ketika saya dengar kabar bahwa dia kecelakaan, saya kaget, saudara. Kok bisa? Maksudnya itu kondisi dia mau pulang kerja, akhirnya ditabrak. Dan saya dengar dia pendarahan di otak dan koma, gak sadarkan diri. Akhirnya selang beberapa waktu saya menjenguk dia di rumah sakit, dan kondisinya sangat kasihan kalau menurut saya. Maksudnya otaknya itu, saya gak ngerti ya istilah medis, tapi otaknya itu dibuka, ditaruh di dalam perut atau apa, supaya pendarahannya ini cepat keluar. Tapi itu membuat dia tuh harus berjuang antara hidup dan mati, Bapak Saudara. Kita aja yang punya otak yang utuh aja ini kadang masih ngerasain sakit, masih ngerasain mungkin pusing apa segala macam. Tapi itu saudara saya otaknya dilepas dulu sementara ditaruh di dalam perut supaya pendarahannya keluar. Bayangkan dia udah gak bisa mengenali orang, tatapan matanya kosong, diajak ngomong juga gak bisa, mau apa-apa juga mesti dipapa, mesti dibantu. Dan dia berjuang selama 3 minggu saat itu. Akhirnya setelah 3 minggu, ya dia pulang. Tuhan membawa dia pulang. Dan istrinya pasti kehilangan, pasti sedih karena anaknya masih kecil-kecil. Dan dalam waktu itu ketika saya memberi kekuatan kepada istrinya, saya bilang, "Dah pokoknya jangan takut. Tuhan pasti pegang hidup kamu," saya bilang. Terus dia ngomong gini, "Ini ke depan gimana? Ini masa depan anak-anak saya gimana? Sang pencari nafkah udah pulang. Suami saya sudah dipanggil pulang duluan. Ini masa depannya gimana? Masa depan anak-anak saya gimana? Hidup saya ke depan seperti apa?" Ada kegentaran, ada rasa takut, ada khawatir di dalam diri saudara saya saat itu. Dia kehilangan, baru saja kehilangan suaminya. Dan dia merasa ditinggalkan dengan cepat tanpa ada persiapan apa-apa. Tanpa ada ancang-ancang apa-apa sebelum suaminya meninggal. Yang dirasakan oleh saudara saya adalah dia takut nanti anak-anaknya bisa sekolah atau enggak. Masa depannya bisa dijamin atau enggak. Dia khawatir. Tapi hari itu saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Dan hari itu adalah poin penting di saat dia akhirnya benar-benar mengejar Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saudara saya ini hidupnya itu melekat kuat dengan Tuhan. Dia menjadi seorang penyembah Tuhan, seorang singer. Selalu doa puasa, selalu doa pagi di gerejanya. Dan hidupnya diberkati Tuhan. Dia mengambil respon ketika mungkin kehilangan dan sakit dan sedih. Tapi dia tahu hidup dia harus berjalan terus. Dan dia percaya Tuhan tidak akan ninggalin dia. Dulu sebelum suaminya meninggal dia dari Katolik. Dan akhirnya dia mengenal Tuhan dan akhirnya masuk ke Kristen. Dan sampai hari ini dia melayani Tuhan dengan sangat luar biasa. Contoh nyata bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Bapak sudah hari-hari ini, mari tetap kuatkan iman kita dan percaya kita. Tadi dikatakan
dalam Ulangan, Tuhan yang berjalan di depan kita. Tuhan yang menyertai kita. Masakah kita takut dan gentar? Tapi yang kadang perasaan takut, perasaan gentar itu pasti ada. Yaitu hal yang wajar Bapak Saudara. Tapi apa fokus kita? Apa tujuan kita ke depan? Kita mau fokus dengan ketakutan, kegentaran, dan kekhawatiran, atau kita mau fokus, atau kita mau mengarahkan percaya ada Tuhan yang buka jalan. Ketika kita mungkin terkungkung dalam situasi ketakutan, hopeless, dan akhirnya nggak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, maka kita nggak bisa melihat jalan yang terbuka yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi di saat kita mengambil langkah seperti saudara saya dan dia berdoa, Tuhan, terima kasih Engkau sudah membawa suami saya pulang dan hari ini saya mau percaya Engkau Tuhan yang jamin saya dan anak-anak saya. Ketika dia berdoa, ketika dia mengambil sebuah langkah seperti itu, Tuhan buka semuanya. Tuhan gandeng saudara saya dan anak-anaknya berjalan sampai hari ini. Saya tahu itu janji yang tadi dikatakan di Mazmur 9 ayat 11 bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Itu yang akan Tuhan jadikan dalam hidup kita. Ayat yang terakhir saudara dari Ibrani 13 ayat 5b sampai 6. Ibrani 13 ayat 5b sampai 6 berkata seperti ini. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Saya ulang sekali lagi, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan setiap kita. Dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan setiap kita. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolong kita. Dan kita tidak akan takut. Amin Bapak Ibu Saudara. Percaya janji Tuhan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Itu yang akan terjadi. Contoh nyata dari saudara saya. Sakit, sedih, kehilangan suami. Tapi dia tetap berjalan dengan Tuhan. Dia tetap melihat masa depan karena ada Tuhan yang menjamin. Dan sampai hari ini kehidupannya diberkati dengan sangat luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, mari hari-hari ini ketakutan, kekhawatiran itu akan menutup mata kita melihat kuasa Tuhan bekerja. Tapi kalau kita coba membuka, Tuhan aku percaya dalam kesedihan sekalipun, dalam ketakutan sekalipun, aku percaya Engkau Tuhan yang berjalan di depanku. Engkau Tuhan yang akan membawa diriku, menyertai diriku untuk menuju kepada kemuliaan Tuhan. Dan hari ini, tadi kita sudah nyanyikan, Engkau di dalamku dan ku di dalam. Engkaulah pokok anggur yang sejati. Karena Tuhanlah dasar dari segala yang ada dalam hidup kita. Kalau kita meninggalkan basic, kita meninggalkan dasar, maka kita nggak akan sampai pada tujuan. Kalau kita tetap ada di dalam jalannya, kita tetap ada di dalam ranting-rantingnya, kita tetap ada di dalam jalan Tuhan, di dalam nama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membawa kita pada kemuliaan dan kemuliaan. Dan pagi ini Bapak Ibu Saudara, ayo percaya akan janji Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan setiap kita. Meskipun kita sedang dalam kondisi berduka sekalipun, sakit sekalipun, ditinggalkan sekalipun, tetap percaya Tuhan tidak akan meninggalkan setiap kita. Dan janjinya pasti akan Tuhan genapkan dalam hidup setiap kita. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan di dalam sebelum Tuhan meninggalkan murid-murid dan kita semuanya. Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sampai kepada kesudahan alam. Dan itu kita lihat bahwa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru semua tergenapkan. Salah satu contoh dalam perjanjian lama kita tahu apa yang dialami oleh Naomi, ya. Kita tahu bahwa Naomi ini dapat dikatakan sampai dia mengatakan begini, aku pergi dengan membawa semua harta kekayaan saya banyak-banyak, tetapi
aku pulang dengan tidak membawa apa-apa. Sebenarnya dia bukannya tidak membawa apa-apa, bahkan dia membawa seorang yang benar-benar menjadi penolong sampai akhirnya sekalipun itu bukan anaknya, Naomi itu sudah dapat dikatakan sudah nggak punya apa-apa. Suaminya meninggal, anaknya dua-dua meninggal. Jadi secara manusia dia tuh sudah tidak punya apa-apa. Harta tidak punya, suami tidak punya, anak tidak punya. Sedangkan kalau menantu itu kan dari keturunan yang lain. Ya, udah seolah-olah udah nggak bisa diharapkan lah. Karena nggak ada keturunan dia. Sudah putus turunannya, sudah nggak ada apa-apa. Harta nggak punya, suami nggak punya, anak nggak punya. Sudah putus, selesai. Keturunannya habis. Tapi firman Tuhan katakan kan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Ya. Jadi apapun seolah-olah tidak ada harapan apapun juga, tapi firman Tuhan tetap mengatakan aku tidak meninggalkan engkau. Caranya bagaimana? Tuhan punya 1001 jalan. Gak pernah kepikir menantu bisa seperti Rut. Gak kepikir dia. Ternyata Tuhan itu tetap menyertai akan Naomi. Sekalipun dalam keadaan apapun, Tuhan bisa buat dan membuat Rut ini bisa ikut dia. Itu kalau bukan karena pekerjaan Tuhan gak bisa. Siapa sih manusia yang mau ikut pada orang yang gak punya apa-apa? Ya. Tapi kalau sampai Rut itu lakukan hal ini, karena siapa? Karena ada Tuhan. Tuhan tahu Naomi butuh seseorang. Naomi butuh ada yang nemani. Naomi butuh ada orang yang membawa dia kembali ke Bethlehem. Saudara, dan kenyataannya ini penolong, seolah-olah Rut ini jadi penolong. Bahkan bisa ketemu Boas. Dan Boas itu masih ada famili dengan dia. Jadi jalannya itu ada saja. Akibatnya sampai dia menikah dan punya anak, punya cucu yang namanya Obed. Dan itu dapat dikatakan punya turunan lagi, Naomi. Sampai dengan sekarang kitab di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Rut dan selanjutnya keturunan Obed menurunkan Daud. Dan kita tahu dikatakan mantumu itu lebih dari 7 anak laki-laki. Menandakan apa? Dipakai Tuhan. Saudara percaya apa yang pernah dialami dalam perjanjian lama, apa yang dialami dalam perjanjian baru, apa yang tadi diceritakan kesaksian bom-bom, kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur penyertaan-Mu sempurna karena janji-Mu tidak akan pernah berubah. Firman-Mu mengatakan aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Menandakan Tuhan sampai dunia ini digulung kembali tetap engkau menyertai kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami karena itu adalah janji-Mu. Saat-saat ini apapun yang saat ini kau izinkan terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan, engkau beserta dengan kami. Engkaulah Allah Immanuel, engkau beserta dengan kami dalam keadaan apapun juga yang saat ini kami hadapi dan kami alami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, punya Bapa seperti engkau dalam masa pandemi yang seperti ini, dalam masa perekonomian yang kacau balau, dalam masa-masa yang kesesakan apapun, kami tahu Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Sebagaimana Naomi engkau datangkan Rut, engkau pasti akan datangkan Rut dalam hidup kami. Sehingga ikut benar-benar menjadi penolong dan menjadi
penyambung di dalam segala sesuatu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, untuk pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu selama 1 jam. Terima kasih Bapak, kuatkan kami dalam berjalan di padang gurun saat-saat ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa tangan-Mu tidak terlalu singkat untuk menolong kami. Kami bersyukur karena Kau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mau menyerahkan hari-hari di hadapan kami ke dalam tangan-Mu karena kami tahu tangan-Mu tidak terlalu singkat untuk menolong kami. Terima kasih untuk semua janji-Mu. Dan saat ini kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tangan-Mu akan terus terulur akan bangsa kami. Sehingga Engkau akan membuat bangsa kami ini terlepas daripada semua pandemi Tuhan. Maka kami percaya pandemi ini tambah lama akan dapat teratasi dan kami bisa terlepas daripada semuanya ini. Kami percaya kalau bangsa-bangsa lain, negara-negara lain sudah mulai banyak sekali perkara yang mereka bisa atasi. Kami percaya Indonesia akan dapat mengatasi segala masalah yang terjadi di negara ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap berdoa Tuhan untuk segala bencana-bencana alam yang bakal terjadi. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan, belas kasihan-Mu turun. Dan Kau tetap menyertai akan Indonesia sehingga terlepas daripada semua malapetaka yang sangat berat. Engkau yang akan membuat semua malapetaka ini menjadi sesuatu hal bencana yang ringan buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kesemuanya. Kami mohon anugerah-Mu kebijaksanaan yang daripada-Mu buat pemerintahan bangsa kami Tuhan, buat Bapak Presiden dan semua jajaran pemerintahannya. Terima kasih Bapak, kami percaya Kau mendengar doa kami pada pagi hari ini. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Perlindungan yang daripada-Mu tidak akan pernah undur daripada kami. Mata kami ini Tuhan, biarlah mata kami tertuju kepada-Mu dan melihat perkara-perkara yang ajaib yang sedang Engkau sediakan buat kami. Buat telinga kami juga mendengar akan apa yang Engkau mau, dan biarlah bibir mulut kami ini sejalan dengan apa yang Engkau mau kami katakan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hati kami ini hanya melekat kepada-Mu Tuhan. Ada keintiman yang luar biasa antara Engkau dengan kami. Semua ketegar-tegukan kami dan kebodohan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tangan kami Tuhan, biarlah merupakan tangan yang sudah diurapi. Maka akan terjadi perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Apa yang kami kerjakan hari ini akan menjadi berkat buat kami. Semua jatah yang kami terima hari ini akan kami terima secara utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kaki kami juga dipimpin oleh Engkau ya Tuhan. Supaya kaki kami ini berjalan pada jalan trek yang sudah Engkau tentukan. Untuk kami tidak menyimpang daripada semua jalan dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau rencanakan dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk GK yang hari ini akan masak Tuhan. Dan semuanya akan dibagikan untuk saudara-saudara yang isoman. Kami minta berkati akan makanan dan semua yang disediakan, supaya setiap yang menerima diberkati, setiap yang menerima cepat mengalami kesembuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.